keempat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam pendidikan terdapat perencanaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru. Suatu perencanaan perangkat pembelajaran memiliki peran penting dalam memandu seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru meliputi silabus, RPP, Prota, Promes, instrumen penilaian, bahan ajar, dan media pembelajaran. Berikut adalah time schedule project saya, di mana terdapat jenis kegiatan yang dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November. Pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru baik secara individu maupun kelompok agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jenis-jenis perangkat pembelajaran. Pertama, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kedua, program tahunan. Program tahunan merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Prota menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Nah, di dalam program tahunan terdapat komponen yang meliputi identifikasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Ketiga, program semester. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP ini disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Adapun komponen yang terdiri dari RPP yaitu ada kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di dalam RPP ini terdiri instrumen penilaian yang terdiri dari instrumen penilaian terhadap sikap, instrumen penilaian terhadap pengetahuan, dan instrumen penilaian terhadap keterampilan siswa. Kelima, bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh dosen atau guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai program semester. Program semester atau PROMES merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan.
Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Komponen Promes adalah sebagai berikut: identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Lalu kedua, format isian. Terdapat materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggunya. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan Promes. Pertama, memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi atau bahasan ke dalam format Promes yang tersedia. Kedua, menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan, bahasan topik atau subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Berikut adalah contoh program semester yang telah saya buat pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2021-2022. Kelas 8 semester ganjil genap dengan alokasi waktu 5 jam per minggu. Nah, program semester ini mengacu kepada Prota yang telah saya jelaskan tadi, di mana terdapat alokasi waktu dalam pembuatan program semester ini. Nah, untuk alokasi waktunya sebagai berikut. Alokasi waktu semester ganjil dan genap. Nah, pada semester ganjil itu terdapat pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, berdasarkan kalender pendidikan, jumlah minggu pada bulan Juli itu terdapat 5 minggu. Nah, terdapat 2 minggu tidak efektif, 3 minggu efektif. Nah, keterangannya 2 minggu tidak efektif itu adalah kegiatan MPLS. Nah, lalu bulan Agustus, jumlah minggu terdapat 5 minggu, jumlah minggu tidak efektif 0, maka jumlah minggu efektifnya itu adalah 5. Lalu di bulan September terdapat jumlah minggu 4 minggu, jumlah minggu tidak efektif itu ada 1, jumlah minggu efektif itu berarti 3, dengan keterangan jumlah minggu tidak efektif itu adalah PTS. Nah, bulan Oktober terdapat 4 minggu, jumlah minggu tidak efektif itu 0, jumlah minggu efektif berarti 4. Nah, lalu di bulan November jumlah minggu 4 minggu, jumlah minggu tidak efektif 0, jumlah minggu efektif 4. Nah, pada bulan Desember ini jumlah minggunya ada 4 minggu, jumlah minggu tidak efektifnya ada 2 minggu. Berarti jumlah minggu efektifnya itu 2 minggu. Nah, dengan keterangan jumlah minggu tidak efektif itu adanya PAS dan libur semester. Nah, dengan jumlah minggu 26, lalu jumlah minggu tidak efektif itu ada 5 dan jumlah minggu efektif itu ada 21. Nah, maka keterangannya jumlah jam per minggu itu adalah 5 JP. Jadi jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu itu 21 dikali 5, dapatlah 105 JP. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel berikut. Nah, dimasukkan dalam tabel berikut. Nah, dengan materi pokok, pola bilangan, bidang kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan persamaan linier 2 variabel, lalu teorema Pythagoras dengan jumlah JP 25 JP, 20 JP, 15 JP, 15 JP, 20 JP, 10 JP, maka jumlah jam efektifnya adalah 105 JP. Nah, pada bulan Juli ini, pada bulan pertama, pada minggu pertama dan minggu kedua ini adalah tidak efektif, minggu tidak efektif, adanya MPLS. Lalu minggu ke-3, ke-4, ke-5 ini adalah jam efektif. Nah, pada bulan Agustus terdapat 5 minggu efektif. Pada bulan September terdapat 4 minggu.
ada 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif, itu terdapat PTS. Lalu di bulan Oktober ini terdapat 4 minggu efektif. Nah, di bulan November ini terdapat 4 minggu dan juga 4 minggu efektif. Lalu di bulan Desember ini terdapat 4 minggu, 2 minggu tidak efektif pada minggu kedua, dan pada minggu keempat tidak efektif. Nah, ini keterangannya PAS dan libur semester. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program semester genap. Terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, berdasarkan kalender pendidikan, jumlah minggu Januari itu 5 minggu, jumlah minggu tidak efektif itu 1, jumlah minggu efektif itu 4, dengan keterangan libur semester. Lalu Februari jumlah minggunya 4, jumlah minggu tidak efektifnya 1, jumlah minggu efektifnya 3 dengan keterangan PTS. Lalu Maret jumlah minggunya 4, jumlah minggu tidak efektifnya 1, jumlah minggu efektifnya 3 dengan keterangan ujian nasional. Nah, April jumlah minggu 4, jumlah minggu tidak efektif 1, jumlah minggu efektif 3 dengan keterangan ujian nasional. Pada bulan Mei, jumlah minggu 4, jumlah minggu tidak efektif 1, jumlah minggu efektif 3, dengan keterangan libur Ramadan dan Idul Fitri. Nah, lalu pada bulan Juni, jumlah minggu 4, jumlah minggu tidak efektif 1, jumlah minggu efektif 3, dengan keterangan penilaian akhir. Nah, berdasarkan keterangan jumlah jam per minggu itu adalah 5 JP, jadi jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu itu, jumlah minggu efektifnya adalah 19, maka dikali dengan 5 adalah 95 JP. Maka kita masukkan kepada tabel yang telah dibuat dengan materi pokok semester 2, yaitu lingkaran, bangun ruang sisi datar, statistika, peluang. Nah, dengan jumlah jam pelajaran 25 JP, 35 JP, 15 JP, 20 JP. Nah, jadi jumlah jam efektifnya 95 JP. Nah, pada bulan Januari ini terdapat 5 minggu. Pada minggu pertama ini adalah minggu tidak efektif dengan adanya keterangan libur semester. Dan 4 minggunya ini adalah minggu efektif. Nah, lalu pada bulan Februari terdapat 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga adalah minggu efektif, lalu minggu keempat adalah minggu tidak efektif dengan adanya PTS. Nah, selanjutnya pada bulan Maret ini ada 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga adalah minggu efektif, dan minggu keempat adalah minggu tidak efektif dengan adanya ujian nasional. Nah, lalu April pada minggu pertama adalah tidak efektif dengan adanya ujian nasional, lalu minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat adalah minggu efektif. Nah, pada bulan Mei, pada bulan Mei terdapat 4 minggu. Pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga adalah minggu efektif, lalu pada minggu keempat adalah minggu tidak efektif dengan keterangan libur Ramadan dan Idul Fitri. Nah, lalu pada bulan selanjutnya itu bulan Juni terdapat 4 minggu. Terdapat 4 minggu. Nah, pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga adalah minggu efektif. Dan pada minggu keempat adalah minggu tidak efektif dengan adanya penilaian akhir. Kesimpulan, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses kegiatan belajar. Dalam perangkat pembelajaran terdapat komponen yang terdiri dari silabus, prota, promes, RPP, instrumen penilaian, dan bahan ajar yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam kegiatan belajar.